Episode 92. Di dalam mobil, kedua kakak beradik itu hanya diam. Ziko fokus mengendarai mobil dan sesekali melirik adiknya yang hanya memalingkan wajahnya menatap ke arah luar jendela. Ahem. Ziko berdehem seraya melirik adiknya. Mobilku ada di taman, ucap Zelin memulai pembicaraan. Supir yang akan mengambil mobil kamu. Kakak mau... Ziko belum menyelesaikan kalimatnya. Apa yang mau kakak tanya ke aku? Tanyakan sekarang. Zelin berujar dengan nada kesal. Baiklah. Apa yang kamu katakan tadi semuanya benar? Tanya Ziko. Iya, semuanya benar. Aku menyukai dua pria sekaligus, jawab Zelin dengan penuh penekanan. Kenapa sekali dua? Ziko bingung dengan cara pemikiran adiknya. Apa kakak tidak pernah menyukai dua wanita sekaligus? Tanya Zelin balik. Belum pernah, tapi... Ziko teringat tentang istrinya. Kamu sepertinya sama dengan Zira. Ucapan Ziko membuat Zelin penasaran. Aku akan menanyakan hal ini ke Kak Zira, ucap Zelin semangat. Untuk apa? Seharusnya kamu tahu, dia telah memilih kakak dibandingkan pria lain. Itu buktinya kalau kakak lebih baik dari yang lainnya, ucap Ziko bangga. Kakak tidak banyak membantuku, dan bagiku kakak hanya mengandalkan fisik dan menghajar yang lemah, sindir Zelin. Maksud kamu apa? Tanya Ziko bingung. Apa bisa kakak bicara baik-baik dengannya? Jangan hanya menghajarnya. Jelas Zelin seraya menatap tajam kakaknya. Kakak tahu kamu jatuh cinta dengannya, ucap Ziko seraya tetap menyetir. Aku tidak mencintainya. Aku cuma tidak suka cara kakak menghajarnya tanpa mau berbicara empat mata, ucap Zelin ketus. Oh, kamu membelanya. Seharusnya kamu juga marah ke Zira pada saat dia menendang langit. Ucapan Ziko membuat Zelin bungkam. Pada saat itu, tidak ada keluar dari mulutnya tentang tindakan Zira ke keluarga Amran, tapi sekarang sikapnya berubah. Itu karena aku... Zelin gugup. Aku apa? Sedang jatuh cinta? Sindir Ziko. Ah, kakak. Zelin langsung manyun seraya memalingkan wajahnya. Dia sedang memikirkan sikapnya. Ziko tidak ingin menanyakan apapun tentang permasalahan adiknya, karena dia sudah mendapatkan jawabannya sendiri. Di tempat yang lain, Kevin sangat lelah. Seharusnya dia tiba di rumah lebih awal, tapi karena mengejar Zelin dan langit, dia terlambat sampai rumah. Kamu letih sayang? Ucap Menik seraya menyerahkan secangkir teh hangat untuk suaminya. Sangat-sangat letih, sahut Kevin seraya melingkarkan salah satu tangannya di pinggang istrinya. Kevin menikmati secangkir teh hangat itu di ruang tamu. Apa ada kabar tentang Bima? Tanya Kevin di sela-sela menikmati minumannya. Belum ada. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Tadi sore, Menik diam. Kenapa? Tanya Kevin yang penasaran dengan sikap istrinya. Jasmine menghubungiku, ucap Menik pelan. Kevin langsung menghela nafasnya. Di pikirannya telah terjadi perdebatan di antara keduanya. Maafkan aku sayang, karena kamu bertengkar dengan Jasmine, ucap Kevin seraya menarik tubuh istrinya dan mendudukkan di pahanya. Idih, siapa yang bertengkar? Dia hanya memintaku untuk mengajarinya membuat kue, jelas Menik. Kevin hanya mengerutkan dahinya, bingung dengan minat
Kevin langsung berpikir jauh tentang taruhan yang dibuat bosnya. Kamu kok diam? Kalau kamu tidak mengizinkan, aku tidak akan mengajarinya. Oh iya, aku juga sudah bilang ke Jasmine untuk mengajarinya di rumahnya sendiri dan bukan di sini. Jelas Menik. Oh ya, tidak apa-apa. Aku mendukung kamu. Dan selanjutnya, dukung aku untuk melakukan sentuhan lembut ke tubuh indah kamu. Ucap Kevin genit seraya mengangkat tubuh istrinya dan membawanya ke kamarnya. Kevin menciumi istrinya, tapi tiba-tiba Menik menahan kepala suaminya untuk tidak menciumnya. Kenapa sayang? Tanya Kevin bingung. Kamu bau, sahut Menik seraya menutup hidungnya. Bau? Kevin mencium aroma tubuhnya yang sama sekali tidak ada aroma bau keringat. Masih wangi? Ucap Kevin mengangkat ketiaknya agar istrinya mencium aromanya. Enggak ah, bau asap. Kamu seperti baru bakar sampah, sindir Menik. Heran, biasanya paling suka aroma tubuhku. Tapi kenapa sekarang gak mau? Dengan langkah gontai, dia masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Setelah selesai makan malam, Dr. Diki masuk lebih dulu ke kamarnya. Sedangkan Jasmine masih mengobrol dengan kedua orang tuanya di ruang keluarga. Jasmine memikirkan kejadian tadi siang di mall dan juga memikirkan perlakuan suaminya yang sangat menggairahkannya. Jasmine pura-pura menguap agar mamanya memintanya untuk tidur. Wanita parubaya itu melihat anaknya yang sedang menguap. Kalau ngantuk tidur saja. Mama tahu kalau pengantin baru memang kurang tidur, ucap mamanya seraya tersenyum. Jasmine hanya tersenyum seraya beranjak dari ruang keluarga. Dia masuk ke kamar dan melihat suaminya sedang membaca sebuah buku. Aku harus memancingnya agar mau menyentuhku kembali. Jasmine berbicara dalam hatinya seraya mengambil pakaian tidurnya. Dia memilih baju tidur tanpa lengan dan panjangnya hanya di atas lutut. Masuk ke kamar mandi dan mengganti pakaiannya di sana. Kenapa aku jadi ketagihan? Padahal dia hanya melakukan itu. Apa ini namanya cinta? Gumam Jasmine yang berbicara seraya menghadap ke cermin. Tidak, ini bukan cinta, tapi nafsu. Semoga sentuhan dan perlakuannya bisa membuatku jatuh cinta. Gumam Jasmine seraya keluar dari kamar mandi. Dia kembali masuk ke kamar mandi dan melepaskan dalamannya. Semoga dia tergoda. Gumam Jasmine yang keluar dari kamar mandi dengan pakaian lebih seksi dari sebelumnya. Bentuk punggungnya sengaja dipertontonkannya agar membangkitkan gairah suaminya. Dia berjalan ke tempat tidur dan duduk di samping suaminya yang hanya berjarak 1 meter. Mereka sama-sama bersandar di bagian kepala tempat tidur. Dr. Diki tidak meliriknya sama sekali. Dia terlalu fokus dengan bukunya. Jasmine mencari perhatian dengan cara menyalakan televisi, mengganti channel secara berulang, tapi suaminya tetap menatap buku yang ada di hadapannya. Jasmine mulai kesal. Dia mulai mencari perhatian suaminya dengan cara menggaruk tubuhnya bagian belakang. Dan lagi-lagi suaminya tidak menoleh ke arahnya. Karena kesal, akhirnya Jasmine langsung menjatuhkan badannya di kasur seraya memiringkan badannya membelakangi suaminya. Tadi siang
Jasmine seraya tetap membelakangi suaminya. Dr. Diki meletakkan bukunya dan melihat tubuh istrinya dari belakang yang menurutnya sangat seksi. "Siapa yang marah?" tanya Dr. Diki seraya menelan salitannya. "Dia mengaku sebagai kekasih kamu," ucap Jasmine lagi. "Kekasih? Hahaha. Sepertinya dia sedang mengarang." Dr. Diki tertawa. "Jangan bohong. Kalau memang dia kekasih kamu, katakan saja. Jadi kita sama," ucap Jasmine pelan. "Sama? Maksud kamu apa?" tanya Dr. Diki bingung. Jasmine membalikkan badannya dan langsung duduk. "Sama seperti kamu mencintai orang lain, seperti aku mencintai pria lain. Jelas, Jasmine." Ucapan Jasmine membuat Dr. Diki kembali marah. "Aku tidak mempunyai kekasih, dan cintaku hanya untuk kamu. Tapi jika ini alasanmu untuk menyamakan